Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta taufik inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu bersalawat atasnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Telaga Kauripan yang dirahmati oleh Allah, sebelum dilaksanakannya kultum dan salat sunat tarawih, ada beberapa maklumat yang harus saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama, jazakallah khairan katsiran kepada donatur yang telah menyediakan takjil untuk berbuka. Kita doakan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perolehan keropak malam kemarin sebesar Rp290.000, sehingga total perolehan keropak sampai malam ini sebesar Rp4.256.500. Jazakallah kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan infaknya. Kita doakan semoga Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Yang ketiga, program bakti sosial Masjid Raya Telaga Kauripan telah berbagi berupa paket sembako. Insyaallah tahun ini ditargetkan 200 paket. Harga per paketnya Rp150.000. Program ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2025. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berinfak, dipersilakan untuk menghubungi panitia Ramadan. Sebelum melaksanakan sholat tarawih, mari kita doakan untuk para donatur agar diberikan keberkahan, dan yang sedang sakit semoga Allah beri kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk malam hari ini yang menjadi narasumber kultum yaitu Ustadz Al-Ustadz Muhdil Anam, dan sebagai imam sholat tarawih Al-Ustadz Rizkullah. Kepada Al-Ustadz waktu dan tempatnya kami persilahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi jazahumullahu jazaan awfa. Para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat tarawih Masjid Raya Telaga Kauripan rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam ini bisa
mendatangi masjid walaupun cuaca kurang menyenangkan, tapi dengan kekuatan iman kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk mendatangi masjid. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang terus berupaya untuk menjalankan ajarannya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang singkat ini, sesuai dengan tema yang diumumkan, saya akan membahas tentang merancang takdir. Jadi mohon maaf nanti kalau agak panjang sedikit. Bapak Ibu sekalian, sebagai pembukaan saya akan menceritakan sebuah cerita yang diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi. Suatu saat Nabiullah Adam berdoa kepada Allah untuk diperlihatkan umurnya dan umur keturunannya. Allah pun memperlihatkan kepadanya umur dia dan umur keturunannya. Lalu dia tertarik kepada seorang pemuda yang ganteng, yang bersinar, yang gagah. Lalu bertanya, berapa umurnya? Umurnya hanya 40 tahun. Pertama dia, siapa dia? Itulah Nabi Daud. Ya Allah, kalau gitu tolong tambahi umur dia. Tambahi, ambilkan dari umurku yang 1000 tahun ini 60 tahun untuk Daud. Lalu Allah ambilkan. Jadi ambilkan dari umur Nabi Adam. Ketika datang kematian, didatangi oleh malaikat untuk mencabut nyawanya, Adam mengingkari, usia saya karena sudah diperlihatkan usianya 1000 tahun, sementara ini masih kurang 60 tahun. Dia menolak, usia saya masih 60 tahun lagi, kenapa kemudian saat ini harus dicabut umurnya? Malaikat pun bilang, engkau sudah memberikan usiamu yang 60 tahun itu kepada Daud. Jadi hari ini adalah waktumu untuk dicabut nyawanya. Adam menolak dan segala, lalu Allah perlihatkan buktinya. Kalau bahasa sekarang itu data, rekaman dan segala macamnya di hadapan. Baru Adam sadar bahwa usianya kemudian sudah, ajalnya sudah datang. Bapak-bapak Ibu sekalian, ini sekarang pembukaan terkait dengan takdir. Seringkali bahwa takdir sudah Allah tentukan. Takdir manusia sudah Allah tentukan di usia janin 120 tahun, 120 hari. Ditentukan amalnya, perbuatannya, ajalnya, rizkinya dan segala macam. Nah, kalau bicara takdir inilah yang disebut dengan takdir umuri, takdir yang terkait dengan kehidupan sepanjang hayat. Namun ada jenis takdir yang kedua yang Allah akan turunkan, Allah rinci dari takdir yang pertama tadi, yaitu takdir sanawi, takdir yang sifatnya tahunan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Pada malam itu segala urusan dirinci. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini yang disebut dengan takdir sanawi, takdir yang sifatnya tahun. Kapan? Kita seringkali meyakininya di malam nisfu Sa'ban. Sementara ayat Al-Quran menyatakan fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh berkah, di mana Al-Quran itu diturunkan. Kapan? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itulah rincian amal 1 tahun ke depan Allah turunkan. Jadi kalau takdir umur itu adanya di Lauhul Mahfuz, nanti setiap tahun tadi Allah turunkan di langit pertama. Nah, inilah tahun yang sifatnya tahunan itu di langit pertama. Dan apa yang terjadi pada tahun yang akan datang, ini namanya takdir sanawi. Jadi bukan di malam nisfu Sa'ban. Kalau bicara ayat Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah takdir yang bersifat harian. Nah, Allah rubah kadangkala pertanyaan. Bapak-bapak Ibu sekarang terkait dengan takdir kita. Mungkin kalau yang sudah di Lauhul Mahfuz kita sudah
nggak memungkinkan. Artinya kita sudah sekarang yang sifatnya tahunan, di sifatnya harian, ini masih memungkinkan kita mohon kepada Allah untuk merubahnya. Yamhu ma yasha wa yuthbit. Allah itu kemudian menghapus apa-apa yang sudah ditentukan, wa yuthbit, dan menentukannya. Bagaimana caranya? Kalau kita berdoa dalam kadang-kadang doa ini susah betul. In kuntu syaqiyan famhu waktubni sa'idan. Dan ini sebenarnya diantara doa Umar bin Khattab ketika dia beri Ka'bah, dan itu akan terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka mestinya yang menjadi perhatian kita adalah malam Lailatul Qadar. Kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga takdir sanawi kita, takdir tahun ke depan, 1 tahun ke depan itu betul-betul baik. Namun sayangnya seringkali karena meyakinnya beda, akhirnya Lailatul Qadar terabaikan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengubahnya atau merancang takdir itu? Dalam satu hadis dikatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Di antara caranya ada falyasil rahimahu. Barang siapa yang berkeinginan untuk dipanjangkan usianya, dilapangkan rizkinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menjalin silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim itu menjalin hubungan kekerabatan. Ini pendapat yang paling bagus. Bukan konteksnya seluruh manusia. Artinya kalaupun konteksnya ke seluruh manusia itu nanti pemahaman yang lebih lebar. Ya, tapi yang paling inti adalah yang punya hubungan kerabat, yang sama-sama satu rahim dengan kita. Jangan sampai kemudian sesama saudara tengkar, sesama saudara bercerai dan segala macam. Nah, bagaimana kemudian akan melakukan hubungan dengan baik sesama manusia, ya hubungan zatul bainan nas. Sementara dengan saudara saja kurang diperhatikan. Jadi diantaranya itu. Yang kedua adalah banyaklah berdoa. La yaruddul qadar la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Al-qada wa du'a ya'talijani bainas sama'i wal bainal ardi was sama. Ini hadis. Tidak ada yang menolak takdir kecuali dengan doa. Maka di bulan yang penuh mulia ini perbanyaklah doa terkait dengan apa yang kita inginkan tahun yang akan datang, apa yang kita inginkan esok hari, kalau konteksnya kemudian takdir harian. Jadi memperbanyak doa dengan permohonan dan segala macam, karena doa dengan takdir akan selalu berantem, selalu perang setiap saat. Kalau kemudian doanya yang menang, takdirnya akan diubah. Kalau takdirnya yang menang, maka takdir yang terlaksana, tapi doa tadi Allah alihkan ke hal yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, ada hal yang paling penting dalam hadis dalam Al-Quran. Nanti ada hadis yang dikatakan suatu saat Jibril datang kepada Nabi. Jibril dan, ya Muhammad, Allah mengirimkan salam kepadamu bahwa inna ibadi al-mu'minin, bahwa seorang mukmin itu kadangkala imannya kagak bener, imannya enggak baik, kecuali diberikan kekayaan. Lau afqartuhu lakafar. Andaikan aku berikan dia kemiskinan, maka dia akan kafir. Tapi ada sebaliknya. Sebaliknya adalah ada orang yang imannya kurang bagus, tidak akan bagus kecuali diberikan kemiskinan, kefakiran. Lau agnaituhu lakafar. Andaikan aku beri kekayaan, niscaya dia kafir. Ada lagi orang yang kalau dikasih sehat,
bener, ibadahnya rajin segala, tapi kalau dikasih sakit udah putus asa. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang kalau dikasih sakit dia mendekat dengan Allah dengan berbagai rintihannya, tapi kalau dikasih sehat amalnya acak-acakan. Inilah yang sesuai dengan ayat Quran, law basatallahu rizqa, andaikan Allah melapangkan la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadi khabirum basir. Ada orang yang kemudian kalau diberi kekayaan tadi dia la baghaw fil ardi, ini saya melakukan kejahatan, dia akan melakukan tindakan yang kurang baik. Karena itulah Allah turunkan rezeki sesuai dengan kehendakinya, dan itu semua terkait dengan hati kita. Nah, ini yang paling pokok, ini yang paling penting adalah ketika kita menuju suatu takdir yang baik, tata hati kita. Hati kita harus kita arahkan pada hal-hal yang baik, dan itulah yang dikenal dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas adalah salah satu misi diutusnya seorang rasul. Jadi salah satu misi Rasulullah adalah tazkiyatun nafas. Wa yuzakkihim, dibaca ayat, ada 4 ayat di Al-Quran. Yatlu alaihim ayatin wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim, melakukan pembersihan hati. Jadi yang paling pokok di sini, innahu khabirun, dalam hadis wa inni udabbiru ibadi biqulubihim, aku melaksanakan, mengatur semua takdir tadi sesuai dengan kondisi hatinya. Kalau hatinya masih, kalau lihat orang benci, nggak pernah habis, lihat gimana Allah ngasih takdir yang baik. Maka ini yang paling pokok selain doa dan adalah membersihkan hati, menata hati kita sehingga betul-betul hati kita menjadi, dan takdir yang Allah akan tentukan konteksnya dengan tahunan dan harian tadi juga sesuai dengan kehendak kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau agak panjang. Sebenarnya ini juga sudah saya ringkas padat nih kan. Mudah-mudahan kemudian di bulan Ramadan ini kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu dengan banyak berdoa, bermunajat, banyak menata hati kita sehingga hati kita betul-betul baik dan segala macam. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.